cari hartanya, cari ketampanannya, kecantikannya, keseksiannya. Jelas urusan nafsu dan syahwat lah. Ini nanti akhirnya akan berujung pada kebencian dan ketidaksukaan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jangan lupa bersyukur, tersenyum, dan bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan ngaos kitab Asrarul Jima', tepatnya halaman 34. Kemudian bab yang kita kaji adalah Al-Jima'ul Haram. Jima' yang haram huwallazi yufsidul hubba. Jima' yang haram adalah jima' yang merusak pada cinta. Perlu diketahui oleh kalian semua, jima' itu ada dua syahid. Ada jima'ul halal atau jima' mubah, ada jima' haram, jima' yang terlarang. Secara aksi sama, memasukkan az-zakar ke dalam farji. Tapi apa yang membedakan? Yang haram itu di luar ikatan syariat, di luar ikatan pernikahan. Kalau yang halal berada dalam naungan ikatan yang sah, ikatan yang dibenarkan oleh syariat Islam. Itu ikatan yang halal, sehingga jimaknya halal. Tema kali ini membahas jima' yang haram adalah jima' yang merusak pada cinta, merusak kasih sayang. Wala budda, dan seharusnya antantahya berakhir al-mahabbatu, percintaan, bainahuma, antara pecinta dengan kekasih, ilal mu'adati, pada permusuhan, saling bermusuhan, wattabaghudi, dan saling membenci. Kama huwa musyahadun, sebagaimana hal itu kita saksikan, wa maklumun, dan sebagaimana hal itu kita ketahui, sebagaimana hal itu sudah maklum, sudah nampak. Percintaan antara pecinta dan kekasih, kemudian cinta ini berada dalam ikatan yang haram karena tidak ada pernikahan, tidak ada akdun nikah. Maka ending dari percintaan yang terjadi antara pecinta dan kekasih ini akan berakhir pada saling membenci, saling bermusuhan, sebagaimana hal itu sudah maklum dan sudah nampak, sudah diketahui. Fakullu muhabbatin li ghairillah, fakullu muhabbatin li ghairillah, setiap cinta li ghairillah yang bukan karena Allah, akhiruha, akhirnya bughdun wa kurhun, adalah kebencian dan ketidaksukaan. Cinta yang tendensinya, pijakannya, sandarannya bukan karena Allah akan berakhir dengan kebencian, berakhir dengan ketidaksukaan. Fa kaifa idza qaranaha ma huwa akbaru min akbaril kabair. Bagaimana kalau misalnya cinta ini disertai dengan sesuatu yang lebih besar daripada paling besarnya dosa besar? Apa itu? Yaitu perzinahan. Kalau percintaan disertai dengan urusan dosa besar, bahkan sesuatu yang lebih besar daripada dosa besar. Maksudnya sesuatu yang lebih besar daripada dosa besar itu apa? Ya perzinahan itu. Bagaimana kalau sudah cintanya sedemikian? Ini lebih parah lagi. Gitu loh. Wong tidak ada ikatan karena Allah, hubungan bukan karena Allah, ikatannya bukan karena Allah, tapi tujuannya li ghairillah. Tujuannya karena mungkin cari hartanya, cari ketampanannya, kecantikannya, keseksiannya. Jelas urusan nafsu dan syahwat lah. Ini nanti akhirnya
akan berujung pada kebencian dan ketidaksukaan. Apalagi kalau bersamaan dengan sesuatu yang lebih besar daripada dosa besar. Apa itu? Ya perzinahan. Wah, ini bisa kacau cintanya. Wa ammal jima'ul mubahu, sedangkan adapun jima' yang mubah, jima' yang halal, fa innahu yazidul hubba, jima' yang sedemikian ini akan meningkatkan pada cinta. Kapan bisa meningkatkan cinta? Idza sadafa muradal muhibbi, jika hal itu mengena, menimpa pada kehendaknya pecinta, jika sesuai dengan keinginannya pecinta, jika tepat dengan apa yang diinginkan oleh pecinta. Fa innahu idza dzaqa ladzatahu wa ta'ma, karena sesungguhnya ketika pecinta ini sudah merasakan nikmatnya jima', merasakan rasanya jima', aujaba dzalika lahu raghbatan ukhra, maka hal itu akan mewajibkan bagi pecinta tadi raghbatan ukhra, keinginan yang lain mulai tumbuh, gairah yang lain itu muncul. Lam takun hasilatan qabla dzauqi, keinginan-keinginan yang belum tercapai sebelum merasakan al-jima'. Noman nador, belum merasakan al-jima'. Setelah merasakan al-jima' masih banyak PR. Oh, yang seperti ini saya belum, yang model gini belum, yang model jingkrak-jingkrak belum. Nah, itu muncul, selalu muncul. Nah, gitu. Walihadza la yakadul bikrani, oleh karena itu hampir tidak al-bikrani, dua perawan, maksudnya dua perawan sejoli, minaz zaujaini, dari pasutri, sejoli dari pasutri ini hampir tidak yasbiru ahaduhuma anil akhar, salah satu dari pasutri ini hampir tidak bersabar ketika berjauhan dengan yang lain. Hadza ma lam ya'rid lil hubbi ma yufsidu, hadza ma lam yu'rid, hadza, adapun ini ma adalah sesuatu, lam yu'rid yang tidak menampakkan, atau lam ya'rid yang tidak menampakkan lil hubbi pada cinta, tidak menampakkan apa pada cinta itu, ma yufsiduhu, sesuatu yang merusaknya. Kalau kondisinya seperti ini, kalau kondisinya seperti ini kan tidak nampak sesuatu yang bisa merusak pada cintanya. Kenapa? Karena jimaknya jima' yang mubah, jima' yang halal. Makanya kepada kalian semuanya, jangan sampai kemudian syahid misalnya punya ikatan terselubung dengan seorang perempuan, dalam tanda kutip pacaran. Jangan sampai kemudian syahid kamu terjebak dengan dunia pacaran. Segera halalkan anaknya orang itu, karena pacaranmu akan memicu untuk berbuat kejahatan, berbuat kemesuman, dan nanti akhirnya endingnya malah yang muncul adalah kebencian dan ketidaksukaan. Yang lebih parah lagi kalau kamu sudah berzina dengannya, kasihan kan? Terkorbankan, ilmunya terkorbankan, imannya terkorbankan, semuanya terkorbankan syahid. Ya. Dawa'il jima'i, pemicu-pemicu melakukan al-jima'. Wallahu a'lam bissawab.